balik lagi bersama PES Podcast After School Time bersama Osiska 69. Bersama aku Yemima dan aku Feli. Dan sebenarnya podcast kita hari ini tuh bukan podcast After School Time, nggak sih Bim? Iya. Jadi apa tuh? Lebih ke podcast after capek sekolah. Aduh, ya, Pas banget nih pakai baju sekolah. Pulang sekolah nih, pulang sekolah. Podcast kali ini kita buat bukan karena kita rajin. Rajin. Tapi karena Osiska 69 lagi cari ketua umum baru. Mencari pengganti Kak Grego nih. Mengganti Kak Grego. Kak Grego nih. Di belakang. situ dia, di situ. Oke. Biasanya kalau kalian lihat ketua OSIS itu hanya dari poster, visi misi dari poster, teks, font, terus mukanya dari gambar. Tapi yang kali ini beda. Makanya kami bikin podcast after school time khusus pemilu ketua umum 2026. Supaya kalian tahu gimana sosok asli ketua umum kalian nanti nih. Bener banget. Dan juga jadi nggak cuma janjinya aja kayak kemarin itu. Kayak kemarin enggak, itu salah. Baik, langsung aja kita panggilkan bintang yang pertama. Walaupun ada di langit ada bintang, di sini juga ada bintang. Oke, ini dia bintang kita yang pertama, paslon nomor 1. Halo semuanya. Boleh perkenalan dirinya Kak? Halo semuanya. Halo Mima, halo Feli. Kenalkan saya Askali Sadian Agung. Saya dari kelas 11 A122 yang merupakan bakal calon Ketua Umum OSISKA ke-70 paslon nomor 1. Beri tepuk tangan semuanya. Baik, kita lanjut ke paslon nomor 2 ya Kak. Dian, silakan untuk kembali ke tempat Anda. Bintang kedua kita hari ini. Bintang kedua. Walaupun di langit ada bintang. Udah tadi. Silakan masuk Kak. Waduh, dipanggil Kak gitu, saya masih muda. Oh iya, masih muda, masih Panggil muda. apa? Oke deh, silakan deh. Oke, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Arsenio Hugono Utama, biasa dipanggil Arsen. Saya berasal dari kelas 10-8, umur saya baru 16 tahun, mulai dari Januari 2026. Oh, baik. Tanggal 3 kemarin. Oh, tanggal 3 kemarin. Selamat ulang tahun ya Arsen ya. Iya, Selamat ulang terima tahun. kasih Kak. Baik, kita beri tepuk tangan juga untuk Arsen. Silakan kembali, kita lanjut yang ketiga. Nah, ini dia paslon kita yang ketiga, perempuan. Sendiri dia, Sendiri perempuan dia. sendiri. Silakan perkenalan Kak. Hai teman-teman sekalian, nama saya Petra Kirana Haksajiwa, saya dari kelas 10-10. 10-10. Heeh. 110. 1010. Oke, silakan kembali. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Petra. Baik teman-teman, itulah ketiga calon ketua umum OSISKA periode 70. Kasih tepuk tangan lagi, banyak-banyak tepuk tangan lagi. Nah, jadi kita akan memberikan sebuah pertanyaan, beberapa pertanyaan untuk calon ketua umum OSISKA periode 70. Pertanyaannya meliputi, Pertanyaan itu meliputi OSISKA dan juga kehidupan dari calon ketua umum kita nanti nih. baik, kayak gitu ya. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa visi misi kamu? Menurut calon nomor 1. Baik teman-teman, visi paslon 1 yaitu mewujudkan OSISKA SMA Saber 1 menjadi wadah bagi warga sekolah untuk menciptakan pribadi yang berbudaya, unggul, humanis, serta dijiwai sikap egaliter. Untuk misinya, saya bacain ya. 1. Pribadi yang berkarakter, menanamkan sikap disiplin, santun, nilai religius, serta kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dan budaya lokal. Yang kedua ada unggul, mengembangkan potensi siswa secara holistik baik dari segi intelektual maupun non-akademik dengan mengikuti kompetisi internal dan eksternal. Yang ketiga ada pribadi yang humanis, menciptakan lingkungan sekolah yang anti perundungan. Jadi sekolah menjadi tempat yang aman bagi seluruh warga sekolah. Nah, ketiga poin itu didasari oleh sikap egaliter, yaitu sikap yang menjunjung tinggi kesetaraan di seluruh warga sekolah. Itu teman-teman. Menurut calon nomor 2. Oke, tentunya sebagai seorang calon ketua OSIS nomor urut 2, saya memiliki visi dan misi. Visi saya adalah mewujudkan siswa dan siswi serta pengurus OSIS SMA Saber 1 sebagai pribadi yang berkarakter, inovatif, kreatif, aktif, dan juga komunikatif yang berdasarkan kepada Pancasila. Dan
Untuk mendukung visi itu, saya mempunyai 5 poin misi. Yang pertama adalah mewujudkan siswa dan siswi serta pengurus OSIS SMA Sapero 1 Palembang yang bertakwa kepada Tuhan dan menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Yang kedua, saya ingin menciptakan lingkungan kepengurusan OSISKA yang komunikatif antara sesama anggota, kepada para siswa, dan juga kepada guru. Yang ketiga, saya ingin mewujudkan sebuah organisasi siswa intrasekolah yang bisa menampung aspirasi dari para siswanya dan merealisasikannya dalam kegiatan-kegiatan akademik maupun non-akademik. Yang keempat, saya ingin membuat organisasi siswa intrasekolah yang bisa memanfaatkan teknologi sebagai sarana pendukung yang positif dan juga efektif. Dan yang kelima adalah memupuk rasa persatuan dan juga kesatuan antara siswa dan siswi serta pengurus OSIS SMA Sapero 1 Palembang agar tercipta lingkungan yang rukun dan harmonis dengan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan juga inovatif. Menurut calon nomor 3. Baik teman-teman, visi saya sebagai paslon nomor 3 adalah menjadikan OSIS sebagai wadah terbuka bagi pengembangan karakter serta pengembangan prestasi akademik dan non-akademik di SMA Sapero 1 Palembang. Misi saya yang pertama adalah menjadikan OSIS yang terbuka sebagai sarana aspirasi siswa sehingga tercipta lingkungan sekolah yang nyaman dan harmonis. Yang kedua adalah menghadirkan kegiatan-kegiatan positif sehingga membantu mengasah keterampilan siswa sehingga mereka bisa mencapai potensi maksimalnya. Yang ketiga adalah menjadikan OSISKA sebagai bestie, berketuhanan, empatif, suportif, tanggung jawab, dan inovatif. Apa program kerja utama kamu? Menurut calon nomor 1. Nah, teman-teman semua, ada 3 program kerja unggulan yang saya miliki untuk merealisasikan visi saya. Yang pertama itu ada Waswara, Wastra dan Suara. Program ini dibuat untuk melestarikan budaya lokal dengan menggunakan pakaian adat dari daerah masing-masing. Jadi teman-teman semua bisa menggunakan pakaian adat dan menunjukkannya bahwa saya ini dari mana sih dengan pakaian adat tersebut. Yang kedua, itu ada Ruang Saujana. Ruang Saujana ini dibuat untuk mempererat tali persaudaraan di antara warga sekolah, sehingga warga sekolah ini gak ada yang saling gak kenal gitu, semuanya kenal. Nah, yang ketiga ada Pojok Aspirasi. Pojok Aspirasi adalah media yang dibuat untuk warga sekolah mengaspirasikan pesan, kritik maupun sanggahan untuk kebaikan kita bersama melalui OSISKA. Jadi, saya menjamin setiap suara didengar dan suara Anda berharga, menciptakan lingkungan yang harmonis dan humanis. Menurut calon nomor 2. Di masa kepengurusan saya tentunya memiliki satu buah proker yang tentunya sangat asik nih, yaitu Horas. Yaitu Hari Olahraga, Rekreasi, Aksi Peduli, dan juga Seni. Di mana proker ini saya tujukan untuk memupuk rasa persatuan para siswa dalam kegiatan-kegiatan non-akademik yang kreatif dan juga inovatif. Di dalam proker ini saya memiliki 4 poin. 4. Yaitu olahraga, di mana dalam hari olahraga, rekreasi, aksi peduli, dan juga seni ini saya akan memunculkan olahraga-olahraga yang menarik tanpa mengesampingkan olahraga-olahraga yang telah ada seperti basket dan futsal. Setelah itu, saya ingin menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan yang refreshing atau menyegarkan kembali otak para siswa setelah mengalami ujian akhir semester yang tentunya sangat berat. Setelah itu, program ini ditujukan untuk aksi peduli kepada sesama kita yang sedang membutuhkan, seperti orang-orang di panti asuhan ataupun panti jompo. Kegiatan ini saya akan buat sebagai bantuan kepada teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita. Setelah itu ada kegiatan seni, di mana seni ini ditujukan untuk melatih dan juga memunculkan aspirasi dari para siswa dalam bidang kesenian, yaitu seni musik, seni lukis, dan seni 3 dimensi. Tentunya program kerja ini sangat berat, maka dari itu saya ingin berusaha sekeras-kerasnya agar program kerja ini terjalankan dengan baik.
Menurut calon nomor 3. Oke, untuk proker saya yang pertama ada Bangga Archives. Bangga Archives adalah tempat di mana kita bisa melihat foto-foto atau video-video yang diambil selama acara-acara tahunan sehingga kita dapat akses dalam satu folder. Jadi, kalian bisa lihat melalui QR code di lingkungan-lingkungan sekolah. Selanjutnya ada yang kedua yaitu Sub One for Everyone. Jadi, biasanya kalian kalau di event misalnya 17-an, 18-an, 17-an, mungkin Imlek atau mungkin acara-acara lain, itu mungkin kalian merasa bosan atau tidak tahu mau ngapain. Misalnya teman-teman kalian ikut lomba, kalian nggak ikut gitu. Nah, untuk program kali ini aku akan melaksanakan supaya kalian semua bisa ikut. Jadi tidak ada orang yang tertinggal atau tidak ada orang yang tidak ikut dalam acara-acara yang dilaksanakan oleh SMA Sabar 1. Siapa sosok inspirasi kamu? Menurut calon nomor 1. Baik, ada satu sosok yang menginspirasi saya dalam hal kepemimpinan, yaitu Bapak Ignatius Jonan. Bapak Ignatius Jonan itu adalah ex atau mantan ketua Dirut KAI, mungkin sekitar tahun 2009. Salah satu keteladanan yang saya ambil dari Bapak Ignatius Jonan yaitu dia tidak malu dengan timnya yang mungkin di zaman itu kurang, tapi dia percaya pada timnya bahwasannya transformasi ke arah yang lebih baik bisa diciptakan melalui kebersamaan gitu. Menurut calon nomor 2. Oke, seorang pemimpin yang saya idolakan selama ini ataupun ketika saya baru berumur sekitar 7 tahun lah, ketika saya baru mengenal yang namanya dunia sepak bola. Nah, saya itu mengidolakan seorang pemain bola bernomor punggung 7. Siapa lagi kalau bukan CR7 atau kita kenal sebagai Cristiano Ronaldo. Nah, Cristiano Ronaldo ini mempunyai sifat yang saya inginkan, yaitu sifat disiplin dan juga berani. Saya berpikir bahwa seorang pemimpin harus mempunyai sikap disiplin. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam diri, dan disiplin dalam banyak hal lah. Saya ingin menjadi seorang pemimpin yang seperti itu. Dan juga saya ingin menjadi seorang pemimpin yang tentunya komunikatif. Seperti CR7 dalam timnya, dia selalu memotivasi dan berkomunikasi dengan timnya. Dan juga saya ingin menjadi seorang pemimpin yang dapat memotivasi para anggotanya, seperti CR7. Menurut calon nomor 3. Seperti role model gitu ya. Jadi sosok kepemimpinan yang menurut saya idolakan adalah semua ketua-ketua yang saya pernah temui pada kehidupan saya. Jadi misalnya ketua OSIS pada zaman saya SMP atau ketua pada organisasi, itu semua mereka memiliki satu hal, yaitu komunikasi. Saya tuh sering ulang lah. Oke. Aku harus mau artikulasikan dengan baik. Langsung aja. Oke. Seperti role model gitu ya. Jadi sosok kepemimpinan yang menurut saya idolakan adalah semua ketua-ketua yang saya pernah temui pada masa kehidupan saya. Misalnya ketua OSIS pada masa SMP, atau mungkin ketua pada organisasi-organisasi yang saya ikuti. Semua dari mereka memiliki satu hal yang ingin saya dapatkan, yaitu komunikasi yang baik. Saya terkenal untuk tidak mengkomunikasikan dengan selancar yang saya harapkan. Jadi dari mereka saya harapkan saya bisa berkomunikasi dengan baik agar semua hal yang ingin saya impikan atau yang saya rencanakan itu bisa tersalurkan. Jadi mereka dapat menanggapi dan kita dapat melaksanakannya baik gitu. Sikap apa yang harus dimiliki oleh ketua OSIS? Menurut calon nomor 1. Oke, jadi sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu mungkin yang pertama yaitu sikap kepekaan. Kepekaan ini menunjukkan bagaimana sikap empati dan simpati seorang pemimpin, mengerti perasaan anggotanya, mengerti masalah yang terjadi di lapangan, sehingga empati ini menjadi sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang kedua itu ada kepercayaan, trust, bahwasanya seorang pemimpin harus percaya pada anggotanya, bisa mendelegasikan tugasnya secara baik sehingga apa yang dilakukan bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga itu ada transparansi. Transparansi
yaitu sikap transparan, bahwasannya semua yang berjalan akan lebih baik bila kita transparan, jujur, percaya. Semua itu bisa dilakukan bila kita transparan dan percaya. Menurut calon nomor 2, Menurut saya itu sifat dan sikap yang harus dimiliki dari seorang pemimpin, yaitu saya sendiri sebagai calon ketua OSIS, adalah sikap terbuka, komunikatif, rendah hati, bukan rendah diri ya, dan juga mau berkorban. Dari sini, sifat-sifat itu adalah sifat-sifat yang membangun sebuah organisasi. Dulu saya pernah menjadi ketua OSIS di SMP 106 Palembang yang berlokasikan di lapangan Hatta, atau bisa disingkat Lahat, tapi bukan di Lahat ya. Nah, dari situ saya mendapatkan pengalaman bahwa komunikasi itu sangat penting, keterbukaan itu sangat penting dalam sebuah organisasi. Dan juga dalam sebuah organisasi, para pengurus dan anggotanya harus saling memotivasi agar kegiatan-kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. menurut calon nomor 3. Sifat apa ya kira-kira? Kalau pikir-pikir bisa sesuai jawaban yang saya tadi, yaitu komunikasi. Jadi menurut saya komunikasi itu sangat-sangat penting dalam agar kita bisa mengutarakan apa yang kita harapkan atau misi yang kita ada tuh dalam otak itu disampaikan gitu loh. Jadi selain komunikasi kita juga tidak boleh mementingkan ego. Jadi kita harus peduli kepada sesama, jadi kita harus menghargai pendapat sesama. Menurut aku itulah sifat-sifat yang paling penting. Yang pertama komunikasi, yang dua adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan baik. Dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin kamu lolos? Menurut calon nomor 1. Oke nih, jadi untuk indikator kira-kira saya ini berhasil nggak ya jadi ketua OSIS, yaitu ratingnya 1 sampai 10 nih. Berapa sih ratingnya? Kalau saya sangat pede, ratingnya 10 dari 10. Kenapa? Karena mungkin dengan kapasitas yang saya miliki, teman-teman semua bisa lihat bahwa saya pede untuk jadi ketua OSIS dan bisa menahkodai OSISK ini ke arah yang lebih baik. Menurut calon nomor 2. Nah, jadi kayaknya paslon nomor 1 dan juga 3 itu bakal milih nomor 10 nih. Jadi saya pilih rating diri saya itu bakal lebih tinggi dari mereka, yaitu 11. Karena 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi saya pilih nilai rating dari diri saya itu 11 karena saya memiliki tentunya pengalaman dari SMP menjadi seorang ketua OSIS. Jadi saya tahu bagaimana cara menjalankan organisasi, meskipun saya tetap harus belajar bagaimana caranya mengkondisikan teman-teman saya, karena teman-teman saya tentunya memiliki kreativitasnya masing-masing dan keahlian di bidang yang berbeda-beda. Menurut calon nomor 3. Kita ke pertanyaan yang terakhir. Rating 1 sampai 10, berapa indikator keberhasilan ketua OSIS menurut kamu? Kalau harus di rating 1 sampai 10 sih menurut saya 10. Karena sebagai ketua OSIS kita perlu memiliki kepercayaan diri untuk melaksanakan dan mewujudkan apa yang kita impikan. Jadi menurut saya lumayan pede dan saya lumayan percaya diri bisa melaksanakan apa yang saya impikan gitu. Kesan dan pesan untuk penonton. Menurut calon nomor 1. Oke teman-teman semua, jadi pesan saya untuk kalian semua, yang pertama, jangan lelah mencintai SMA Safir 1 Palembang. Yang kedua, untuk mencintai SMA Safir 1, pilihlah Paskalis. Agar harmonis, pilih Paskalis. Paskalis. Minat. Dah. Menurut calon nomor 2. Kepada para penonton, 1 tambah 1, 2. That's simple. Maka pilihlah nomor 2. Karena 2 bukan berarti saya second choice, tapi pilihlah saya sebagai first choice kalian untuk membangun dan juga merealisasikan aspirasi kalian. Menurut calon nomor 3. Kalau ada sepatah dua kata kata, saya punya 2. Yang pertama, izin. Yang kedua, bestie kita pilih nomor 3. Terima kasih. Dan itu dia beberapa jawaban dari calon ketua OSIS untuk periode 70. Dan hal yang bisa kita simpulkan dari semua kandidat hari ini adalah
Percaya diri, karena mereka tuh nge-rate diri mereka tuh 10/10. Bahkan tadi ada yang ngeret 11/10. Oh iya, ada yang Siapa 11 tadi namanya? juga. Siapa? Arsenia Hugo. Arsenia Hugo. Calon Paslon nomor 2. Satu apa satu? 2. Jangan lupa pilih Simple. nomor 2. Simple. That simple katanya gitu. Siapapun yang kepilih Nah. nanti jangan cuma aktif pas awal periode doang. Oh, siapa, woi. Woi, nggak ada di OSIS 69 nggak ada. Nah, Nggak jangan sebut 69 nggak ada ya kan? Nggak ada sih, ada. Nggak ada. Dan semoga calon ketua OSIS yang keterima nanti bisa melaksanakan tanggung jawabnya sampai akhir, Mim. Bener banget. Jangan sampai keteteran. Bener banget. Baik, segitu aja cerita kita untuk hari ini. Ngobrol-ngobrol bareng calon ketua OSISKA untuk periode 70. Buat teman-teman yang pilih hari Senin nanti, pilih dengan bijaksana dan sebaik-baiknya. Pilih yang benar. Pilih yang Benar. benar. Kita akan bertemu lagi di next episode bersama aku Yemima Dan aku Feli. Bye bye.